Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Febrianti di channel Marsha. Pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai routing bab 10 yaitu mengenai MTCNA. Pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas di sini terdapat 10 pembahasan nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu mengenai konsep routing nih. Yang pertama, routing itu dapat diibaratkan dengan kantor pos ya teman-teman. Ia bekerja untuk mencari jalan atau jalur tercepat untuk mengirimkan sebuah paket. Kemudian routing dapat didefinisikan sebagai proses untuk melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dan routing bekerja pada layer 3 networking model. Jadi di sini kita langsung lanjut ke pembahasan kita. Yang pertama mengenai konsep klasifikasi routing. Jadi teman-teman di sini routing dibagi menjadi dua. Yang pertama terdapat static routing nih. Nah, static routing ini bisa dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan dynamic routing bisa dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya tersendiri. Nah, di sini untuk dynamic routing itu terdapat dua jenisnya teman-teman. Yang pertama terdapat IGP atau Interior Gateway Protocol. Ia digunakan pada intra-anonymous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya seperti sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Yang kedua, Exterior Gateway Protocol (EGP). Ia digunakan pada inter-autonomous system routing. Diterapkan juga untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Contohnya itu bisa ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Kemudian di sini terdapat contoh-contoh dari IGP dan EGP. Contoh IGP terdapat 3 nih teman-teman. Yang pertama terdapat Distant Vector Routing Protocol. Nah, di sini Distant Vector Routing Protocol bekerja dengan menentukan titik-titik terdekatnya nih teman-teman. Di sini contoh dari Distant Vector Routing Protocol terdapat RIP versi 2, RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian contoh yang kedua dari protokol IGP terdapat Link State Routing Protocol. Ia bekerja dengan cara menentukan titik bandwidth-nya nih. Kemudian contohnya ada OSPF, kemudian IS dan IS. Kemudian contoh yang terakhir dari protokol IGP terdapat Hybrid Routing Protocol. Ia merupakan gabungan dari Distance Vector Routing Protocol dan Link State Routing Protocol. Contoh protokol dari hybrid terdapat IGRP. Kemudian di sini terdapat contoh protokol IGP juga teman-teman. Di sini ia hanya mempunyai satu contoh protokol yaitu BGP. Oke teman-teman, di sini kita lanjut pembahasan kita yang kedua, routing table dan route flag. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu routing bekerja dengan routing berfungsi untuk menyambungkan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk menyambungkan perangkat tersebut haruslah dilihat dari routing table. Jadi routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu. Berisi juga nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari yang pertama, semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua route untuk network yang directly connected ke router. Yang ketiga, konfigurasi tambahan atau static route. Nah, kemudian nanti di route table kita akan melihat informasinya di route flag ya teman-teman, yang dimana setiap hurufnya itu memiliki definisinya sendiri. Seperti contohnya di sini DAC itu artinya D yaitu dinamik, A itu aktif, C itu connected. Nah, di sini arti dari DAC itu yaitu ia akan otomatis terinput karena di mikrotiknya sudah terkonfigurasi ya teman-teman.
atau sudah terkonektor. Kemudian di sini terdapat juga AS, yaitu aktif statik, yang artinya dia diatur secara statik ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ketiga, static routing. Jadi teman-teman, static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu saja, tergantung pada kebutuhan dan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Jadi misal saya memiliki perusahaan utama, kemudian perusahaan cabang-cabangnya ingin saling terhubung nih teman-teman. Jadi kita dapat menggunakan static routing ini. Kemudian static routing ini dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus untuk menambahkannya itu gampangannya mau kemana, dan lewat mana ya teman-teman. Di sini pada static route perlu juga menambahkan parameter routing seperti DS address dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP di sini static routing itu terdapat pada menu IP, routes, kemudian add ya teman-teman untuk bisa menambahkan static routing. Kemudian teman-teman di sini terdapat klasifikasi dari static routing nih. Yang pertama, ia mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Jadi static routing itu tidak direkomendasikan untuk jaringan yang berskala besar ya teman-teman. Kemudian membutuhkan resource yang ringan dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan kita yang keempat mengenai studi kasus static routing 2 router. Nah, kita teman-teman pada studi kasus nanti kita akan membahas static routing dengan 2 router dan 3 router. Jadi nantinya di topologi terdapat 4 router yang akan kita koneksikan dengan satu dengan yang lainnya. Dan untuk router utama akan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet, maka dia menggunakan perantara mikrotik utama. Di sini langsung saja saya akan membuka Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya sudah menyiapkan 2 router dan ISP. Nah, di sini routernya juga sudah saya nyalakan. Teman-teman perhatikan juga di sini untuk ISP-nya kita menggunakan tipe CloudNet untuk saat ini ya teman-teman. Kemudian di sini namanya saya lupa menggantinya, jangan lupa teman-teman ganti menjadi ISP. Seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti karena kita menggunakan tipe CloudNet, nanti router akan mendapatkan IP range 10.x.x.x ya teman-teman. Namun perlu teman-teman perhatikan juga kalau CloudNet ini diterapkan di dunia nyata, ia akan mendapatkan IP public. Sedangkan kalau IPNet, dia akan mendapatkan atau dapat berupa juga IP private ya teman-teman. Nah di sini kalau sudah teman-teman bisa menghubungkan ISP dengan router yang pertama kita ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa buka terminal routernya, kemudian di sini kita bisa ketikkan IP address print untuk mengetahui berapa IP yang didapatkan oleh routernya teman-teman. Oke, di sini IP-nya sudah keluar ya teman-teman. Di sini saya mendapatkan IP 10.0.137.85/24. Di sini kalau sudah teman-teman bisa klik kanan pada kabelnya ya teman-teman, kemudian diedit. Di sini di label teman-teman tulis DHCP, kemudian titik 2, kemudian masukkan IP yang teman-teman dapatkan. Nah, kalau sudah kita bisa enter. Nah, kalau sudah kita bisa apply ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kenapa saya menuliskan X? Karena di sini teman-teman bisa ganti sesuai yang teman-teman dapatkan. Kemudian di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih tag. Di sini tuliskan IP yang kita dapatkan di router ya teman-teman, yaitu 10.0.137.85. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa taruh tulisan ini di dekat router kita ya teman-teman di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa menyambungkan ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa menyambungkan router 1 dengan router 2 ya teman-teman. Di sini. Nah, nantinya pada setiap router itu memiliki jaringan lokal sendiri teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa menyambungkan VPC dengan router terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya sudah menyambungkannya ke VPC. Kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan di sini terdapat tulisan beberapa IP. Jadi di sini adalah IP yang akan kita atur di setiap perangkat nih teman-teman. Yang pertama 10.1 kita atur di header 2 untuk mikrotik yang pertama, kemudian 10.2 untuk header pertama di router kedua, kemudian 1.1 untuk header 3 di router pertama ya teman-teman. Di sini. Kemudian di sini untuk 1.2-nya itu kita di header 2 di router di mikrotik yang kedua ya teman-teman. Kemudian di sini 2.1 itu untuk VPC header 01, VPC 1 header 0 ya teman-teman. Kemudian untuk 2.2 di header 0 VPC 2. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ke teman-teman semuanya di sini mohon maaf saya agak keliru pada bagian IP di sini. Untuk 1.2 itu ternyata kita isi di VPC 1 ya teman-teman. Kemudian 2.1 itu untuk router 2, header 2 ya teman-teman. Di sini kita atur kembali. Nah, oke, jadi seperti ini penempatan yang benar, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, dari semua ini kita dapat simpulkan di sini kalau di header 2 dan header 1 itu IP-nya itu 10.10.10.0 ya teman-teman. Kemudian di sini antara router dan VPC 1 juga kita kasih kesimpulan kalau IP-nya itu 192.168.1.0. Jika sudah apply, kemudian di sini juga sama ya teman-teman, kita edit, kemudian kasih IP-nya .2.0 seperti ini. Kita apply. Nah, teman-teman kalau sudah di sini kita bisa mengganti nama di terminalnya agar menjadi router 1 dan 2 ya teman-teman. Di sini untuk perintahnya teman-teman ketikkan sistem. Teman-teman masuk terlebih dahulu ke konsol atau terminalnya masing-masing router, kemudian di sini sistem identity set name sama dengan router 1 seperti ini ya teman-teman. Jika sudah bisa enter. Kemudian teman-teman bisa sistem identity print seperti ini. Oke teman-teman, kalau sudah mengeluarkan output router 1 seperti ini sudah berhasil, kita ganti ke router 2 juga, jangan lupa. Seperti ini, kemudian next. Kemudian sistem identity print ya teman-teman. Oke, di sini juga sudah berganti. Nah, jika sudah teman-teman, sebelum kita masuk ke konfigurasi static, kita perlu menyambungkan antar PC ke Pinet Lab terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk langkah-langkahnya, pertama-tama teman-teman buka command prompt terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengetikkan di sini dengan cmd. Kemudian teman-teman bisa buka. Nah, kalau sudah teman-teman ketik di sini root add, kemudian masukkan IP. Di sini teman-teman di VM-nya, teman-teman pada VM tulis terlebih dahulu IPA show pinet underscore nat seperti ini. Nah, nanti muncul IP nih di inet 10.0.37.1/24 misal. Nah, nanti ini yang akan dituliskan di sini ya, teman-teman. Di sini langsung saja kita tulis 10.0.137.0, kemudian kita tuliskan max-nya juga yaitu 255.255.255.0 karena dia slash-nya 24 atau prefix-nya 24. Kemudian di sini kita tuliskan gateway-nya juga ya, teman-teman. Gateway-nya itu IP dari ini, Pinet Lab-nya yaitu 192.168.145.167. Di sini kita tuliskan saja. Nah, oke teman-teman, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung enter saja ya teman-teman.
Jika sudah di sini kita bisa coba ping IP router 1 ya teman-teman. Kita coba ping 10.0.137.85. Kita enter. Oke, di sini sudah bisa ping ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita bisa langsung connect ke Winbox untuk konfigurasi IP statiknya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa connect nih. Kemudian kita akan membuat router 2 bisa login ke Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, itu caranya dengan kita menggunakan Romon ya teman-teman. Di sini Romon. Nah, di sini pada Winbox teman-teman bisa buka IP tools ya teman-teman. Kemudian, nah di sini pada Winbox teman-teman pertama-tama bisa buka menu tools, kemudian pilih yang Romon. Nah di sini klik enable ya teman-teman jika sudah kita bisa apply dan oke. Nah di sini kita juga perlu set Romon di router 2-nya nih dengan perintah seperti ini teman-teman. Nah perintahnya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah ketikan seperti ini di router 2 teman-teman bisa enter saja. Nah jika sudah kita bisa lihat ya teman-teman dengan mengetikkan perintah tool Romon print seperti ini. Nah oke, di sini dia sudah aktif. Jika sudah kita bisa buka kembali Winbox-nya. Kemudian di sini pergi ke menu more, kemudian new Winbox. Di sini kita bisa langsung, nah di sini teman-teman bisa login menggunakan IP pada router 1, kemudian teman-teman bisa connect to Romon ya teman-teman seperti ini. Oh iya teman-teman jangan lupa di sini saya lupa menambahkan password. Jika teman-teman menambahkan password, jangan lupa ya teman-teman baru kita connect to Romon seperti ini. Nah nanti di bagian MAC address-nya di sini langsung muncul router 2 nih teman-teman, identitinya router 2 nih. Oke, kita pencet, kemudian kita bisa langsung connect. Teman-teman, di sini saya tidak berhasil connect menggunakan Romon di router 2. Jika sudah berhasil connect Romon, kita akan mencoba addressing di tiap-tiap router ya teman-teman. Kita mulai dari router yang pertama dulu. Di sini teman-teman bisa masuk ke menu IP, kemudian addresses ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa pilih menu app, kemudian di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke klien terlebih dahulu. Ini ya teman-teman 1.1. Di sini kita tambahkan. Jika sudah kita bisa apply. Kemudian di sini perhatikan kita ganti ethernya juga menjadi ether 3 sesuai pada topologi ya teman-teman. Jika sudah kita bisa oke. Kalau sudah kita bisa langsung menambahkan yang terhubung ke routernya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1/24 seperti ini. Kalau sudah kita bisa apply. Kemudian di sini enternya juga kita ganti menjadi eder 2. Jika sudah kita bisa oke. Nah kalau sudah kita bisa langsung setting juga untuk di router 2-nya ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke menu IP, kemudian addresses. Di sini kita klik tambah. Nah, di sini kita tambahkan dulu yang mengarahkan ke klien ya teman-teman. 192.168.2.1/24. Jika sudah di sini perhatikan edernya juga kita ganti menjadi header 2 ya teman-teman. Jika sudah kita bisa apply dan oke. Nah, kalau sudah kita akan tambahkan lagi yang mengarahkan ke router yaitu 10.10.10.2/24. Headernya juga header 1 jika sudah kita bisa apply dan oke. Nah, di sini kalau sudah teman-teman bisa cek di root flag ya teman-teman. Teman-teman bisa klik IP, kemudian di sini klik routers. Nah, di sini terlihat ada DAC ya teman-teman yang artinya Dynamic Active Connected. Jadi teman-teman di sini artinya dia sudah terkoneksi dan sudah terdaftar ya. Dan juga sudah diatur secara dinamik IP address-nya atau addressesnya. Dan juga ketika kita akan ke addressing maupun yang mengarah ke router ataupun klien otomatis akan terdaftar di root table-nya. Tapi teman-teman di sini teman-teman bisa lihat untuk address 2.0-nya belum ada terdaftar di root list-nya nih teman-teman. Oleh karena itu kita akan routing supaya VPC bisa saling terhubung. Nah, di sini kita teman-teman bisa klik add saja. Nah, kemudian untuk di sini kan rumusnya mau kemana dan kemana. Nah, ini kita di address-nya kita tulis mau kemana atau kita mau lihat mana nih teman-teman jalurnya.
Nah, di sini karena kita mau ke 02, kita tuliskan 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya kita bisa tulis karena dari router 1 ingin ke 2 kemudian ke VPC, dia melewati address 1. Jadi kita tulis IP 10.10.10.2. Kita tulis 10.10.10.2. Nah, jika sudah teman-teman di sini, kalau sudah teman-teman di sini bisa apply ya teman-teman, kemudian oke seperti ini. Nah, di sini langsung ada ls atau active static ya teman-teman, karena kita settingnya secara static. Nah, di sini di router 2 juga kita cek di IP, kemudian di routes ya teman-teman. Di sini kita cek. Nah, di sini sama nih seperti router 1, tidak ada yang ke 01-nya ini teman-teman. Karena itu kita akan menyetingnya lagi agar VPC dapat terhubung. Di sini seperti biasa add ya teman-teman. Di sini kita tuliskan mau kemana, yaitu kita mau ke 192.168.0/24, kemudian gateway-nya. Kemudian di sini gateway-nya kita isi dengan IP Ether 2 ya teman-teman, karena ia melewati Ether 2. Nah, di sini kita langsung tuliskan yaitu 10.10.10.1. Nah, jika sudah teman-teman bisa langsung apply. Kalau sudah teman-teman di sini bisa apply ya teman-teman. Kemudian di sini klik OK. Oke, di sini juga sama akan langsung muncul tulisan AS atau aktif static ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau sudah nanti kita akan mengatur addressing di VPC-nya. Di sini nyalakan terlebih dahulu. Kalau sudah teman-teman bisa langsung ke terminalnya ya teman-teman atau konsolnya. Nah, oke teman-teman, di sini kalau sudah kita bisa langsung mengatur addressing di VPC ya teman-teman. Nah, ini untuk mengaturnya teman-teman aktifkan terlebih dahulu VPC 1 dan 2-nya. Jika sudah teman-teman bisa masuk ke konsol atau terminalnya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP, kemudian IP yang ingin kita masukkan yaitu 192.168.1.2/24. Kemudian di sini gateway-nya yaitu 192.168.1.1/24 seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah bisa enter. Kemudian jika sudah kita lakukan juga di VPC 2 ya teman-teman. Di sini caranya sama, teman-teman masukkan ID. Di sini saya skip saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mengaturnya di VPC 1 dan juga 2. Nah, kalau sudah artinya kita juga sudah berhasil addressing di VPC ya teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjut ke studi kasus static routing 3 router ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman di sini pada kasus 3 router kita akan menambahkan router yang ketiga ya teman-teman. Kemudian juga kita harus menambahkan VPC yang ketiga sebagai kliennya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nih pada router 2 yang mengarah ke router 3 pada Ether 3-nya itu akan mendapatkan network. Nah, di sini pada Ether 3 router 2 yang mengarah ke router 3 teman-teman itu mempunyai network baru nih yaitu 10.20.20.1/24. Kemudian pada Ether 1 di router 3 yang mengarah ke router 2 itu mendapatkan IP 10.20.20.2 slashnya itu 4. Sorry ya teman-teman, ini agak kesalahan, nanti saya ganti. Kemudian teman-teman bisa lihat di router 3 pada Ether 2 yang mengarah ke klien itu ada IP-nya 192.168.3.1. Kemudian pada VPC-nya nanti kita akan berikan IP 192.168.3.2 ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung ke terminalnya router 2 kalau sudah memberi IP seperti ini, dan jangan lupa teman-teman berikan labelnya pada networknya ya teman-teman. Di sini saya juga sudah memberinya yaitu networknya 10.20.20.0 dan 192.168.3.0. Halo teman-teman, sudah di terminalnya router 3, teman-teman bisa langsung menggantinya menjadi router 3, namanya ya teman-teman seperti ini, sistem identity set name sama dengan router 3. Nanti otomatis akan terganti. Kemudian di sini saya juga sudah mengaktifkan fitur Ramon ya teman-teman. Di sini sudah enable yes. Kalau sudah teman-teman, kita akan lanjut ke addressing nih. Nah, sebelum ke addressing teman-teman juga sama harus melakukan login ke Winbox menggunakan Ramon ya teman-teman. Mari nanti teman-teman pergi ke
sini, kemudian teman-teman ini di winbox-nya router 2 ya teman-teman, kemudian winbox. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya ya teman-teman. Di sini langsung saja kita akan addressing nih. Nah, di sini teman-teman pergi ke winbox-nya router 3 ya teman-teman. Di sini kalau sudah teman-teman bisa langsung ke menu IP, kemudian address. Nah, di sini kita add ya teman-teman. Kita tambahkan IP yang mengarah ke klien ya teman-teman pada Ether 2 yaitu 192.168.3.1/24. Kalau sudah kita bisa ganti networknya yaitu Ether 2, kemudian apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi ya teman-teman network yang mengarah ke router 2 pada Ether 1 yaitu 192.168 yaitu 10.20.20.2/24 seperti ini ya teman-teman. Kita ganti ethernya, ether 1, kemudian bisa apply dan oke. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan pada router 1 dan router 2 ia mendapatkan IP 10.0 ya teman-teman. Seperti pada label, kemudian pada router 2 dan router 3 dia mendapatkan IP yang 20.0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau kita mendapat perangkat router terbaru, otomatis kita dapat network yang baru juga nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, jangan lupa juga kita akan addressing pada router 2 menambahkan address pada yang terhubung ke router 3 ya teman-teman. Langsung saja kita ke winbox-nya router 2, kemudian kita ke menu IP, kemudian addresses, kita tambahkan IP-nya yaitu 10.20.1.24. Header-nya itu header 3. Kalau sudah kita bisa apply. Kemudian oke. Nah, kalau sudah teman-teman bisa ke winbox-nya router 3 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat IP tables-nya di routers. Nah, di sini itu hanya terdapat Ether 1 dan Ether 2 yang saling terhubung ke router 2 saja nih dan 3. Maka dari itu kita akan menambahkan agar semuanya itu dapat terhubung ya teman-teman. Untuk caranya sama seperti pada sebelum-sebelumnya, namun di sini saya skip saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah nanti akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ada network dari Ether 3 klien VPC 1. Ini ya teman-teman, kemudian yang kedua ini, kemudian yang ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah kita bisa menambahkan network pada router 3 yaitu 10.20.20.0, kemudian pada ini 192.168.3.0 pada kedua router yang lainnya ya teman-teman. Teman-teman di sini langsung saja ya. Oke teman-teman, langsung saja kita pergi ke winbox-nya router 1 ya teman-teman. Kemudian di sini di root list kita tambahkan sini addressnya itu 10.20.20.0/24. Kemudian pada router 1 karena dia melewati header 1 jadi gateway-nya itu di sini 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa apply dan oke ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga untuk di VPC-nya itu 92.168.3.0/24. Kemudian gateway-nya itu ini ya, header 1 karena ia akan melewati ke sini nih. Kita langsung tulis. Kalau sudah kita bisa langsung oke ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke winbox-nya router 2. Kita ke menu routes ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga di sini yang menuju ke VPC nih teman-teman. Pada Ether 2 ya teman-teman. Di sini 192.168.3.0/24. Gateway-nya kita gunakan juga yang ini teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa langsung oke saja. Kemudian di sini saya terdapat kesalahan nih teman-teman. Di sini pada gateway-nya itu harusnya masih sama pada header 1. Saya lupa ya teman-teman. Di sini kita ganti terlebih dahulu. Seperti ini harusnya gateway-nya ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa oke. Oke, di sini langsung statusnya AS ya teman-teman. Tadi kan hanya S.
Kalau sudah, kita bisa langsung pergi ke terminal VPC 3 ya teman-teman. Kita reconnect. Kita akan melakukan addressing pada VPC 3 nih. Kita akan menuliskan IP-nya 192.168.3.2/24 ya teman-teman. Untuk gateway-nya kita juga tuliskan 192.168.3.1/24 seperti ini. Kalau sudah, kita bisa langsung enter. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan ping ini teman-teman ke VPC yang lain untuk memastikan apakah kita sudah berhasil melakukan routing. Sini langsung saja. Oke teman-teman, di sini saya sudah menguji coba ping ke VPC kedua ya teman-teman, yaitu dengan IP 192.168.2.2. Di sini juga sudah berhasil nih teman-teman. Nah, ini artinya kita sudah berhasil melakukan routing nih teman-teman. Kemudian teman-teman, di sini kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu static routing with internet. Nah, oke teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah menambahkan router keempat nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, pada kasus sebelumnya kan kita sudah menerapkan router 1, 2, dan 3 nih teman-teman. Nah, di sini saya menambahkan satu router tambahan lagi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kan hanya router utama yang terhubung ke internet nih teman-teman. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membuat semua router terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung saja kita ke router 2 agar kita dapat melakukan default static ya teman-teman, default routing. Nah, di sini kita langsung pergi ke new terminalnya di router 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP route sama dengan 10.10.10.1. Di sini teman-teman kita ketikkan IP route ADD, kemudian di sini gateway ya teman-teman, gateway sama dengan 10.10.10.1 ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa langsung enter saja. Kalau sudah, kita bisa langsung cek ya teman-teman dengan IP route, kemudian print seperti ini. Ya, di sini dia sudah ada nih teman-teman IP-nya, yaitu dengan status statik ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau sudah tadi di router 2, kita langsung lanjutkan ke router 3 ya teman-teman. Di sini tadi kan pada router 2 kita melakukannya di terminal nih teman-teman. Nah, kemudian di sini di router 3 kita akan cobanya dengan cara GUI. Di sini di menu IP kemudian routes. Nah, di sini add, kemudian DSC address-nya kita biarkan saja seperti ini. Kemudian gateway-nya kita isi. Nah, di sini kalau dari router 2 ingin ke router 3 itu kan melewati ini. Oke, kita isi dengan gateway-nya itu ini ya teman-teman. 10.20.20.1. Nah, oke, jika sudah, kita bisa langsung oke saja atau bisa apply kemudian oke. Nah, di sini langsung ada nih statusnya, yaitu AS aktif statik. Nah, kalau sudah, kita langsung melanjutkan ke router 4-nya juga. Di sini di menu routes ya teman-teman, jangan lupa di sini kita add, kemudian DSC address-nya kita biarkan. Nah, kemudian kalau dari router 3 ingin ke router 4 itu melewati ini nih teman-teman. Jadi keduanya kita tuliskan dengan ini 10.30.30.1. Kalau sudah, kita bisa apply dan oke. Nah, oke teman-teman, di sini akan muncul seperti ini invalid ya teman-teman, karena kita belum setting DNS servernya. Di sini kita setting terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan perintah IP set DNS server sama dengan 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa enter. Teman-teman, ternyata di sini saya salah. Di sini yang benar itu IP DNS set server ya teman-teman, seperti ini, kemudian sama dengan 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba lagi ping domain dari 88-nya, yaitu google.com. Kita tunggu saja sampai berhasil. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita balik lagi coba ping 88 untuk memastikan ulang. Oke, di sini juga sudah bisa semua nih. Otomatis artinya kita sudah berhasil melakukan static routing
menggunakan internet nih teman-teman tadi yang sudah kita lakukan tadi. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut. Karena tadi kita sudah membahas static routing with internet, kita lanjut ke pembahasan dynamic routing, kemudian kita lanjut juga ke pengenalan OSPF nih teman-teman. Nah, jadi dynamic routing itu adalah salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis nih. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu kompleks atau sudah terlalu sangat besar ya teman-teman. Nah, seperti yang kita bahas pada materi dynamic routing, terdapat jenis-jenisnya ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan membahas OSPF. Nah, di sini OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori EGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Nah, di sini ia sudah mensupport IPv4 atau versi 2 dan IPv6 nih teman-teman. Di sini cara OSPF bekerja dengan caranya adalah cara mencari rute jalur ya teman-teman. Nah, di sini juga OSPF itu mencari rute tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Nah, di sini rute yang dipilih juga sesuai kecepatannya tersendiri ya teman-teman. OSPF juga merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang OSPF. Dipecah belah itu tujuannya agar apa? Nah, jadi memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean nih teman-teman. Nah, di sini sudah bisa kita lihat jenis-jenisnya. Yang pertama ada backbone, area 0, area ID 000, yaitu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Kemudian yang kedua ada standar atau default area, yaitu sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Kemudian ada stub area yang paling ujung. Area ini tidak memiliki advertised external route digantikan dengan default area. Kemudian yang terakhir, not supposed to be area, stub area yang tidak menerima external route digantikan dengan default route ya teman-teman dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Nah, di sini kita akan lanjut pembahasan yang selanjutnya, SPF, pengenalan topologi, tes koneksi, dan redistribute. Langsung saja kita masuk ke Winbox ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini kita akan melakukan redistribute default route pada router 1 teman-teman. Nah, kenapa router 1? Karena pada praktek OSPF kali ini kita hanya bisa melakukannya pada router yang langsung terhubung ke OSPF nih, yaitu router 1. Nah, di sini untuk prakteknya teman-teman bisa langsung masuk ke menu routing, kemudian OSPF ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke menu instances. Nah, oke teman-teman, di sini kita masuk ke menu instance. Kalau sudah, kita bisa double klik. Kemudian di sini kita akan fokus ke menu redistribute default route ya teman-teman. Di sini kita pilih menunya. Nah, di sini terdapat dua tipe nih teman-teman. Yang satu always dan yang kedua if installed. Nah, di sini apa sih bedanya? Yang pertama, always itu kalau di router 1 sudah terdapat default route, ia akan tetap melanjutkan ya teman-teman. Nah, kalau di if installed itu kalau tidak ada default route apa-apa di router 1, ia akan tetap melanjutkannya ke router-router yang lain ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini kita pilih yang if installed saja, yang as tipe 2. Kalau sudah, kita bisa apply dan oke ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah seperti ini tandanya kita sudah mendaftarkan default redistribute default route ya teman-teman ke router 2, 3, dan 4. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita pada bab 10 routing kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya.